Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Silakan kalian perhatikan dengan baik, kalian pahami, sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan tugas yang ketujuh dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Anak-anakku sekalian, pada persamaan kuadrat yang kalian dapatkan di pertemuan yang lalu, kalian sudah bisa menentukan persamaan-persamaan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan yang bukan. Kemudian kalian juga sudah bisa menentukan nilai A, B, C kalau persamaan kuadrat itu dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Sekarang kita lanjutkan dengan menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Pada contoh kali ini Bapak hanya memberikan dua. Yang pertama nanti A-nya sama dengan 1, yang kedua A-nya tidak sama dengan 1. Anak-anakku sekalian, di sini sudah ada dua contoh persamaan kuadrat. Kita disuruh menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, atau juga kita disuruh menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk contoh yang pertama ini adalah X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa menentukan nilai A-nya adalah sama dengan 1. Nilai B-nya adalah sama dengan negatif 5. Dan nilai C-nya adalah negatif 24. Di pada pembelajaran yang lalu. A adalah koefisien dari variabel pangkat 2. B adalah koefisien dari variabel pangkat 1. Dan C-nya adalah konstanta. Bilangan yang berdiri sendiri. Tidak diikuti variabel. Untuk yang kedua, contoh kedua, 3X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 4 sama dengan 0. Maka kita bisa menentukan nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 4, nilai C-nya adalah negatif 4 juga. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini dengan cara memfaktorkan?
Yang pertama, X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Maka di sesi tadi sudah dituliskan bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya sama dengan min 24 atau negatif 24. Karena persamaan kuadrat ini A-nya sudah sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, maka langkah berikutnya adalah hanya melihat C-nya saja. Kita cari faktor dari C. Kalau ditambah hasilnya B. Dengan kata lain, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan sama dengan C, yaitu negatif 24. Kalau ditambah harus sama dengan B, yaitu negatif 5. Maka bilangan-bilangan itu adalah negatif 8 dan 3. Kenapa negatif 8 dan 3? Maka kita tahu bahwa kalau negatif 8 kali 3, maka sama dengan 20 negatif 24. Tapi kalau negatif 8 ditambah 3 sama dengan negatif 5. Jadi kalau dikalikan harus sama dengan C, kalau dijumlahkan harus sama dengan B. Sehingga ditemukan angka negatif 8 dan 3. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah X dikurangi 8 kali X ditambah 3. Intinya memfaktorkan itu adalah merubah dari pengurangan atau penjumlahan menjadi perkalian. Itu memfaktorkan. Maka X kurangi 8 kali X ditambah 3. Sudah dirubah menjadi perkalian. X-nya, karena ini variabel X, maka juga di sini X. Koefisiennya 1, maka di sini juga koefisiennya 1. Kalau sudah ditemukan bentuk faktornya seperti itu, maka kita tinggal menyelesaikan. Yaitu yang pertama, faktor yang pertama atau X1-nya. X kurangi 8 sama dengan 0. Yang kedua, X ditambah 3 sama dengan 0. X kurangi 8 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 8. Negatif 8, kalau dipindah ke ruas kanan, maka menjadi positif. Di penjumlahan pengurangan kalau dipindah menjadi lawannya. Yang ini juga X sama dengan negatif 3. Sehingga bisa dikatakan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 kurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0. Atau bisa dikatakan lain bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 8,min. Saya ulangi lagi. Akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 kurangi 5X dikurangi 24 sama dengan 0 adalah 8 dan negatif 3. Atau bisa dikatakan dengan lain bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah 8,3. Jadi kalau dituliskan himpunan penyelesaian, maka ada kurung kurawalnya.
Itu kalau A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau A-nya tidak sama dengan 1. 3x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 4. Maka tadi sudah kita dapatkan bahwa A-nya adalah 3, B-nya adalah negatif 4, C-nya adalah negatif 4. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka kita kalikan dulu A dan C. A kalikan C terlebih dahulu. Baru kemudian kita cari faktor dari hasil perkalian itu. A kali C sama dengan negatif 12. Kemudian dicari faktor dari negatif 12. Kalau ditambah harus sama dengan B, yaitu negatif 4. Maka didapat negatif 6 dan 2. Negatif 6 kalau dikalikan 2, maka sama dengan negatif 12. Perkalian A kali C tadi negatif 12. Kemudian negatif 6 kalau ditambah 2 sama dengan negatif 4. Berarti sama dengan B. Jadi dua bilangan kalau dikalikan menjadi hasil perkalian A dan C, kalau ditambah menjadi hasil dari B, itu sama dengan B. Maka didapatkan faktor yaitu 3x dikurangi 6 kali 3x ditambah 2. Jika tadi ditemukan negatif 6 dan 2, maka negatif 6 satunya positif 2. Kenapa 3x? Karena A-nya 3 dan variabelnya x, maka 3x ini juga 3x. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka dikalikan dengan 1 per A. Kalau A-nya 3, ya 1 per 3. Kemudian kita selesaikan. Sepertiga ini bisa dikalikan dengan suku yang di depan atau suku yang di belakang. Pada kesempatan ini, sepertiga dikalikan dengan suku yang di depan. Pak, kalau saya sekalikan dengan suku yang di belakang, apakah diperbolehkan? Boleh. Kebetulan Bapak mengalikan dengan suku yang di depan. Berarti sepertiga kali 3x, x. Sepertiga kali negatif 6, negatif 2. Yang belakang tetap. Tidak usah dikalikan dengan sepertiga. Sehingga bisa diselesaikan berikutnya. Berarti x kurangi 2 sama dengan 0. Yang satunya 3x ditambah 2 sama dengan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka x hasilnya adalah 2. Dan 3x ditambah 2 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 2. Nah, X yang kedua berarti 3 dipindah ke sana, ke ruas kanan. Jadi pembagian sehingga X sama dengan negatif 2 per 3. Maka bisa disimpulkan bahwa hasil dari akar dari persamaan kuadrat 3x pangkat 2 kurangi 4x
kurangi 4 itu adalah 2 dan negatif 2/3. Atau bisa juga dituliskan himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 2/3. Itulah yang bisa Bapak terangkan, hanya 2 contoh karena Bapak ingin membuat video yang singkat sehingga kalian bisa menyimak semua. Kemudian setelah kalian pahami, jangan lupa kalian kerjakan tugas ke-7 yang Bapak kirim melalui Google Form. Itulah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiq, ila kami thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.